Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusuma Widodo dengan NIM 192111083. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit mengulas materi selama 1 semester mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanta SAG MAG. Selama mengikuti perkuliahan 1 semester ini, saya mendapatkan 11 materi mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia. Di antaranya, materi pertama adalah orientasi umum dan pengertian hukum perikatan Islam, alasan diajarkan, dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Materi kedua, dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia yang meliputi dasar filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia, serta perbandingan hukum perikatan Islam, hukum perikatan Barat, dan hukum perikatan adat. Materi ketiga yaitu karakteristik hukum perikatan Islam yang meliputi asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Materi keempat, pengertian, unsur-unsur, syarat, dan rukun akad. Materi kelima, bentuk-bentuk perikatan Islam dalam kegiatan usaha pertama, yaitu akad kerjasama dan akad pertukaran. Materi ke-6, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 2, yaitu akad pemberian kepercayaan. Materi ke-7, penggolongan akad. Materi ke-8, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, yaitu perbankan dan perasuransian syariah. Materi ke-9, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia yang meliputi pasar modal, reksadana syariah, dan Basarnas. Materi ke-10, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, yaitu multi-level marketing, waralaba, dan e-commerce. Dan materi yang terakhir, tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern 2, yaitu EFT, credit card, dan persaingan usaha. Materi pertama, orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam, alasan diajarkan, dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu sebagai implementasi dari syariat yaitu fikih yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Alasan diajarkannya hukum perikatan Islam diantaranya adalah untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha, sekaligus untuk pemenuhan pembentukan tatanan hukum nasional. Untuk mahasiswa hukum harus memahami tentang hukum perikatan Islam karena sebagai bekal di masa depan. Sumber-sumber perikatan dalam Islam menurut Al-Zarqo ada 5, yaitu akad, kehendak sepihak, perbuatan merugikan, perbuatan manfaat, dan syara. Sedangkan sumber landasan hukum perikatan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu. Materi kedua yaitu dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia yang meliputi dasar filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia, dan perbandingan antara hukum perikatan Islam, hukum perikatan Barat, dan hukum perikatan adat. Yang pertama, dasar filosofis. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani SH, ada 2 hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam, yaitu akidah dan syariah, serta mempunyai 2 dimensi, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, dasar yuridis. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, di samping hukum perikatan adat dan hukum perikatan Barat. Yang ketiga, dasar sosiologis. Berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia didasari oleh mayoritas penduduk Indonesia yang mengaku beragama Islam. Selanjutnya, perbedaan HPI, HPB, dan HPA terletak pada landasan filosofis, sifat, ruang lingkup,
proses terbentuknya, sah tidaknya perikatan dan sumber. Materi ketiga, karakteristik hukum perikatan Islam yang meliputi asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum perikatan Islam yaitu komprehensivitas dan realitas. Komprehensivitas dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadah dan muamalat. Sedangkan realitas yaitu hukum tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Asas-asasnya yaitu asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Materi keempat yaitu pengertian, unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Unsur-unsur akad yaitu pertalian ijab dan kabul, dibenarkan syara, dan mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Sedangkan rukun akad ada 4 yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad ada 7 yaitu tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syara. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, pihak yang berakad cakap bertindak hukum, barang yang dijadikan objek adalah harta mutakawim, bukan perbuatan yang dilarang agama, bukan suatu kewajiban, dan kerelaan kedua belah pihak. Materi kelima, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 1, yaitu akad pertukaran dan akad kerjasama. Pertama, akad pertukaran. Akad pertukaran adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya yang biasanya dalam bidang perniagaan. Syarat dan prinsip akad pertukaran adalah pihak-pihak, objek pertukaran, serta ijab dan kabul. Yang kedua, akad kerjasama adalah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan pendapatan sesuai kesepakatan. Syarat akad kerjasama adalah masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Materi keenam, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 2, yaitu akad pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan terjadi semata-mata didasarkan pada asas kepercayaan yang lebih berdimensi sosial. Akad ini memiliki beberapa prinsip, yaitu tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, saling rela, tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan, tidak mengandung riba. Dalam akad kepercayaan terdapat 5 macam akad, yaitu akad wadiah, akad wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahan. Materi ketujuh yaitu penggolongan akad terbagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama dilihat dari segi keabsahannya yaitu akad sahih. Akad sahih dibagi lagi menjadi kedua bentuk yaitu akad nafis dan akad mauquf. Kedua dilihat dari segi penamaannya yaitu akad musamah dan akad ghairu musamah. Dari segi disyariatkannya akad musyarakah dan akad mamnuah. Dari segi sifat bedanya yaitu akad ainiyah dan ghairu ainiyah. Dari bentuk atau cara melakukannya contohnya seperti akad dalam pernikahan. Dari segi dapat tidaknya dibatalkan yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan, akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama, akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak kedua. Selanjutnya, dari segi tukar-menukar hak yaitu akad muawadah dan akad tabaru, dari segi keharusan membayar ganti dan tidak yaitu akad damanah dan akad amanah. Yang terakhir dari segi tujuan yaitu untuk memperoleh sesuatu, mengokohkan kepercayaan, menyerahkan kekuasaan dan tujuannya untuk memelihara. Materi ke-8, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia yaitu perbankan dan asuransian syariah. Yang pertama, bank syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan syariah. Hal yang paling menonjol dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak mengenal konsep bunga dan demi tujuan komersial. Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, asuransi syariah yaitu merupakan pihak yang tertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah. Prinsip asuransi syariah adalah prinsip tauhid, ta'awun, keadilan, saling kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, dan larangan gharar.
Materi ke-9 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia yang meliputi pasar modal, reksadana syariah, dan Basarnas. Pertama, pasar modal syariah adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman ajaran Islam dan menjauhi yang dilarang. Pasar modal syariah melahirkan akad seperti ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan yang mengeluarkan investasi tidak boleh melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, Basarnas adalah lembaga hukum satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Materi ke-10 yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, yaitu multi-level marketing, waralaba, dan e-commerce. Hukum dari ketiga kegiatan di atas menurut perspektif hukum Islam adalah mubah atau boleh selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara atau tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang seperti riba, goror, doror, jalalah, masyir, asusila, haram, ihtikar, berbahaya, dan lain-lain. Materi ke-11 atau yang terakhir yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 2 yang meliputi EFT, credit card, masalah persaingan usaha. Yang pertama adalah EFT, adalah pemindah bukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lain melalui media elektronik. Jasa transfer uang dengan EFT menggunakan sistem wakalah atau pemberian kuasa. Yang kedua, credit card, yaitu suatu jenis alat pembayaran sebagai ganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja. Yang selanjutnya, persaingan usaha. Praktek persaingan usaha yaitu harta sebagai amanah. Harta harus diperoleh dengan usaha yang halal. Contohnya persaingan usaha adalah monopoli, price fixing, dan kartel. Dari ke-11 materi yang telah dipelajari dalam satu semester ini, hikmah yang bisa saya petik adalah saya bisa menambah wawasan mengenai hukum perikatan Islam yang membahas tentang muamalah dan permasalahan-permasalahannya serta mengetahui bentuk-bentuk akad, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah, dan banyak sekali yang dapat kita petik dari mempelajari materi ini. Serta materi ini dapat menjadi bekal untuk mencapai apa yang kita cita-citakan mengenai hukum, terutama dalam hukum Islam. Itu tadi review materi dari saya selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya saya memiliki cita-cita dan harapan ingin menjadi seorang dosen. Dan kampus ini menjadi motivasi saya untuk selalu bersemangat dalam meraih impian saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.